Hai semua, selamat datang di Grain PS Store. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara membutuhkan landasan ideologi agar seluruh fungsi bisa berjalan dengan baik serta teratur. Banyak ideologi yang diadopsi oleh berbagai negara di dunia, termasuk kapitalisme. Ketika kita mendengar istilah kapitalisme, sontak yang ada di pikiran kita adalah Amerika Serikat. Kenapa harus Amerika Serikat? Karena banyak bisnis atau industri di sana dikuasai oleh pengusaha swasta dan campur tangan pemerintah sangat minim. Lebih tepatnya, pemerintah di sini hanya berperan sebagai pengawas, bukan pemilik. Jadi bisa kita bayangkan betapa leluasanya para penguasa swasta dalam menjalankan mekanisme bisnisnya. Salah satu contohnya ada di industri penerbangan Amerika Serikat, di mana pelaku usaha seluruhnya dimiliki oleh swasta. Alhasil, harga tiket pesawat pun mengikuti mekanisme pasar, sesuai dengan penawaran dan juga permintaan, serta pemerintah tidak mengatur berapa harga tiket pesawat yang harus dijual, sehingga bisa saja harga tiket tersebut terlalu tinggi. Sebenarnya, apa itu kapitalisme? Bagaimana sejarahnya? Siapa pihak yang diuntungkan? Kapan munculnya kapitalisme di Indonesia? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita telusuri lebih dalam mengenai istilah ekonomi yang satu ini. Namun sebelum itu, pastikan Anda sudah subscribe pada channel ini, sehingga Anda tetap satu langkah di depan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Definisi kapitalisme. Kapitalisme adalah sebuah mode produksi yang bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya produksi sekecil-kecilnya. Minimalisasi biaya produksi dicapai dengan cara menekan upah pekerja. Kapitalisme dilakukan oleh suatu badan atau perseorangan di luar pemerintah. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna memperoleh keuntungan bersama, tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan pribadi, dan untuk pelaku kapitalisme ini disebut sebagai kapital. Kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga ke abad 19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa, di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal seperti tanah dan manusia, guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Untuk mendapatkan modal-modal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin terlebih dahulu. Kemudian buruh yang berperan sebagai operator mesin guna mendapatkan nilai dari bahan baku yang telah diolah. Kapan munculnya kapitalisme di Indonesia? Munculnya kapitalisme di Indonesia diawali ketika Inggris dan Belanda sama-sama mendirikan kongsi dagang untuk menjalankan penguasaan perdagangan di Asia. Inggris mendirikan The East Indian Company atau The Honorable East Indian Company yang lebih dikenal sebagai The East Indian Company 1600 sampai 1847. Sedangkan Belanda mendirikan The Dutch East Indian Company atau biasa kita kenal sebagai POC yang beroperasi dari tahun 1602 sampai 1799. Setelah POC berdiri dan menerapkan sistem tanam paksa dari tahun 1930 hingga 1870, perekonomian Nusantara berada pada tahap kapitalisme politik. Kapitalisme politik adalah istilah Max Weber untuk menggambarkan suatu macam kapitalisme yang mengandung unsur penggunaan kekuasaan oleh para penguasa untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri melalui berbagai cara guna memperoleh perdagangan POC di Asia. Setelah sistem tanam paksa dihapuskan, maka berlaku Undang-Undang Agraria atau Agraria Suite yang menandakan tahap kapitalisme rasional, yaitu keuntungan diperoleh melalui produksi untuk pasar dan persetujuan sukarela. Dengan pemberlakuan undang-undang tersebut, kegiatan eksploitasi lebih didominasi oleh pihak swasta dibandingkan pemerintah kolonial. Setelah merdeka, Indonesia tidak langsung terlepas dari modal asing. Memasuki tahun 1950-an, sektor ekonomi Indonesia masih dikuasai perusahaan-perusahaan asing, khususnya Belanda. Terdapat 5 perusahaan besar Belanda yang disebut sebagai The Big Five, yaitu yang pertama NV Borsumich atau perusahaan bir, tekstil, dan apotik. Yang kedua NV Jacobson Pandegburg, yaitu perusahaan yang mendistribusi barang ekspor dan juga impor. Yang ketiga NV International, yaitu perusahaan perkapalan. Yang keempat, NV Linder Towers, yaitu
perusahaan peralatan teknik untuk keperluan industri, dan yang terakhir NV Geoweri dan Co., yaitu perusahaan perkebunan. Bagi negara penganut kapitalisme seperti Amerika Serikat, seluruh sektor ekonomi dan mekanisme pasar harus dilepaskan dari campur tangan pemerintah dan negara hanya berperan sebagai regulator saja. Bagaimana sistem ekonomi di Indonesia? Dari sekian banyaknya jenis sistem ekonomi, di antaranya yang cocok diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Mengapa demikian? Karena sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada Pancasila Sila kelima dan juga Undang-Undang Dasar Pasal 33. Sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang secara umum dikenal di dunia. Indonesia tidak menganut sistem ekonomi kapitalis karena sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi di mana peranan pemerintah terhadap perekonomian sangatlah kecil. Begitupun dengan sistem ekonomi sosial, campuran, dan Islam yang masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi, sehingga dikenal juga dengan sistem demokrasi Indonesia yang dimana peran pemerintah dan masyarakat saling berkesinambungan. Misalnya dalam pembangunan ekonomi, masyarakat berperan aktif, sementara pemerintah berkewajiban memberikan arahan kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan. Apa keuntungan dan kerugian praktik kapitalisme? Seperti sistem keuangan lainnya, kapitalisme pun memiliki keuntungan serta kekurangan. Keuntungan pertama yaitu pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien dan juga efektif. Hal ini terjadi karena pemilik modal telah memasang target untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Selain itu, pola pikir masyarakat lebih kreatif karena dihadapkan dengan persaingan tinggi. Terlebih lagi produk-produk yang unik memiliki kecenderungan lebih diminati oleh konsumen. Meski demikian, penerapan sistem ini juga memiliki kerugian karena akses terhadap modal hanya bisa dimiliki oleh kalangan tertentu. Persaingan tak sempurna dalam pasar bebas tidak bisa dihentikan. Inilah yang menjadi akar terjadinya monopoli pasar. Selanjutnya, sistem kapitalis ini mengakibatkan pengusaha hanya berorientasi pada uang semata, sehingga masalah-masalah lain seperti kesejahteraan pekerja pun terabaikan. Dampak buruk selanjutnya yang dihadapi adalah terancamnya kelestarian sumber daya alam. Karena pemilik modal memasang target keuntungan besar, eksploitasi sumber daya alam akan dilakukan dalam skala besar tanpa memikirkan aspek keberlanjutannya. Contoh-contoh kapitalisme, meski ditentang oleh beberapa ekonomi, nyatanya kapitalisme masih tetap berlangsung. Salah satu contoh penerapan di Amerika Serikat, terutama selama masa kepemimpinan Donald Trump, para kapitalis atau pemilik modal bisa melakukan banyak cara untuk mendapatkan keuntungan besar, termasuk menekan harga buruh ke level terendah. Sementara itu, mereka yang tidak memiliki akses ke modal justru makin terpuruk. Terpilihnya Joe Biden sebagai presiden baru tentu memberi angin segar bagi perbaikan ekonomi di Amerika. Biden berencana menaikkan pajak perorangan berdasarkan besar penghasilan yang diterimanya. Tentunya pemasukan dari pajak tersebut bisa turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka yang tertinggal. Contoh lain yang bisa dilihat langsung adalah kehadiran pasar modern seperti mall dan juga supermarket. Secara tidak disadari, pasar modern ini perlahan-lahan mulai menggusur keberadaan pasar tradisional. Kemudahan serta kenyamanan berbelanja membuat konsumen lebih tertarik menghabiskan uang mereka di pasar modern, mulai dari berbelanja pakaian hingga isi dapur. Para kapitalis memang harus mengeluarkan dana besar ketika hendak membangun, namun timbal balik keuntungan berlipat ganda. Sementara itu, pedagang yang berjualan di pasar tradisional lama-kelamaan bisa tergerus. Kesimpulannya, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang bebas, yaitu bebas dari pembatasan oleh penguasa dan bebas dari pembatasan produksi. Kapitalisme bermula di Inggris pada abad ke-18. Kapitalisme adalah ideologi yang didasarkan pada nilai-nilai kapital atau permodalan. Kapitalisme juga adalah sistem atau paham ekonomi yang modalnya bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan di pasar bebas. Memang salah satu keuntungan dari sistem ini bisa meraih untung sebesar-besarnya, tetapi hanya berlaku bagi yang bermodal. Ketimpangan kesejahteraan pun terjadi karena tidak semua individu bisa mengakses modal dan memulai usaha.
Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu pada video selanjutnya.